فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, ikhwafillah dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, umur yang berkah, barokah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur, host yang insya Allah akan memandu acara ini sampai selesai. Jadi jangan lupa tonton sampai tayangan ini selesai supaya tidak gagal paham. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah terhubung dengan 3 narasumber sekaligus. Insya Allah narasumber pada kesempatan kali ini beliau adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Nanti kami perkenalkan satu persatu. Dan tayangan ini insya Allah akan ditayangkan di 4 channel insya Allah. Yang pertama dari Mu'alaf TV, kemudian ada channel Natalia Iriani, terus channel Naja Media kalau bersedia, Ustadz. Kemudian kita mungkin akan ditayangkan juga di channelnya Ukti Afresia Jasimin. Nama channelnya apa ya? Nur Abdullah. Suaranya belum masuk, Ukti. Kena mute itu, Ukti. Suaranya kena mute. Oke. Ya, Nur Abdullah. Oke. Jangan lupa ditonton di 4 channel ini. Dan jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan tayangan yang terbaru. Baik, mungkin tidak usah panjang lebar, kita langsung saja sapa narasumber kita satu persatu. Yang pertama dari Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. 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 Ternyata kita masih satu kota ini ya, Probolinggo. Iya. Iya, satu kota, Pak Nur. Masya Allah. Baik, kita langsung ke narasumber berikutnya, Ukti Khadijah. Assalamualaikum, Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Nur. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, masih di dalam Sehat, nikmat Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana hujan atau gimana? Udah reda? Ini tadi hujan sih, tapi alhamdulillah udah reda. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Ukti Afresia Jasimin atau Nur Abdullah. Assalamualaikum,
Ukti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat? baik. Sehat, Nah, alhamdulillah. di Malaysia ini lagi musim apa ini, Ukti? Hujan. Oh, musim hujan. Musim padi, panen atau apa ini? Sekarang kalau saya di kampung saya beritahu lah. Saya di Semenanjung, jadi nggak nampak padi. Baik, terima kasih. Masya Allah. Mungkin sebelum nanti kita tanya-tanya kepada narasumber kita, mungkin kita dengarkan dulu mukaddimah dari Ustadz Wafi, yaitu tentang toleransi yang sesungguhnya menurut Islam. Persilakan Ustadz Wafi, tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun panjenengan semua berada, di sini kita kumpul untuk membahas ilmu, yaitu tentang toleransi ya teman-teman. Toleransi itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Arab, itu bahasa Arabnya tasamuh. Tasamuh itu secara literal bermakna saling menghormati atau saling menghargai. Itu kalau kita lihat di beberapa kamus bahasa Arab, itu artinya tasamuh, artinya secara literal itu saling menghargai, saling menghormati. Itu yang disebut dengan toleransi. Nah, lalu apakah agama Islam ini juga memiliki konsep dalam toleransi? Dan apa makna toleransi di dalam agama Islam? Maka dari itu di sini kita akan membahas tema ini, teman-teman. Di sini saya akan membawakan ayat ya, saya share screen agar nampak nanti kepada teman-teman dalil-dalil yang saya bawa. Nah, nanti kalau saya nyerempet kepada Bible takutnya dikira asumsi. Makanya saya tampilkan aja datanya gitu. Kelihatan nggih? Di layar? Iya, kelihatan Ustaz. Iya, kelihatan. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat tentang toleransi ini sangat banyak sekali. Tapi di sini saya cuma membawa 2 ayat saja yang sudah umum ya disampaikan oleh para ulama. Tapi mungkin tidak umum di telinga kita. Padahal di dalam referensi para ulama, di dalam tafsir-tafsir ya, itu sudah banyak dijelaskan. Contohnya seperti tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Ad-Durrul Mansur karya Al-Imam As-Suyuti, atau tafsir-tafsir yang lain. Contohnya seperti di dalam surah Mumtahanah ayat ke-8. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilunakum lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa kepada non-muslim pun kita harus berlaku adil. Non-muslim yang bagaimana? Kita diperintah oleh Al-Quran untuk melakukan toleransi, menghargai, menghormati kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Tetapi non-muslim yang bagaimana? Di sini ada 2 syaratnya.
Yang pertama, yang tidak memerangi kamu. Yang kedua, tidak mengusir kamu dari negerimu. Ini adalah surah Mumtahanah ayat ke-8 yang mengandung makna toleransi kepada umat antar agama, atau bahasa Arabnya at-tasamuh bainal adyan. Begitu. Kemudian ayat yang kedua, teman-teman. Nah, di sini saya sebelum membawa ayat selanjutnya, saya tampilkan hadis dulu ya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melegalkan toleransi kepada agama lain? Di sini ada riwayat Ani bin Abbas, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul adyan ahabbu ilallah?" Agama yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, al-hanifiyah as-samhah, yaitu agama yang hanif, yang lurus, yang tauhid, dan as-samhah. Samhah dari kata tasamuh, ya, tasamuh. Nah, artinya yang toleran, yang menghargai, kemudian menghormati satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dari ini kita tahu bahwa agama Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi, teman-teman. Mungkin ini dulu mukaddimah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Nur. Sekian dari saya. Insya Allah, luar biasa penjelasannya. Walaupun dengan dalil dua dalil tadi, saya rasa cukup jelas untuk kita untuk saling bertoleransi. Ternyata Islam itu sangat adil ya dalam melakukan hal ini. Baik, mungkin selanjutnya Ukhti Khadijah, ini mungkin berbagi pengalaman ya pada saat momen-momen seperti ini. Itu Ukhti itu kan hidup di keluarga non-Muslim, terutama kedua orang tuanya. Mungkin bisa berbagi kepada kita seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan. Tafadhol Ukhti. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya pengalaman-pengalaman dulu ya, Cak Nur ya. Apalagi Ya. dulu waktu sebelum menikah kan masih tinggal sama orang tua ya, udah mualaf tapi masih tinggal sama orang tua gitu. Nah, di situ menjalani keyakinan saya sebagai Islam yang benar-benar udah nggak boleh terlibat nih sama sekali di acara-acara perayaan yang bukan Islam gitu kan, acara perayaan agama lain gitu. Nah, jadi ini benar-benar sesuatu yang kalau dulu tuh ya sedih pasti ya, sedih pasti. Karena di situ melihat orang-orang yang aku cintai ternyata mereka merayakan perayaan yang sangat di luar akidah Islam gitu ya. Tapi karena itu keyakinan mereka dan Islam pun sangatlah indah ya, sangat toleransi sekali gitu. Jadi ya udah, aku pun hanya ngeliatin aja mereka merayakan gitu kan perayaan mereka karena aku tinggal serumah gitu dulu. Nah, tapi alhamdulillah juga dengan hidup berdampingan walaupun sama orang tua yang berbeda keyakinan ya dulu ya. Mereka merayakan Natal dan keluarga besar semua datang ke rumah. Ya udah, datang-datang aja. Kami pun saling hidup berdampingan dengan saling menghargai gitu, Cak Nur. Jadi alhamdulillah Islam tidak menyuruh mereka untuk berhenti, jangan melakukan ini gitu ya. Enggak gitu. Jadi ya udah biarin karena agama mereka, keyakinan mereka seperti itu. Aku pun sebagai anak hanya menghargai, bisa menghormati orang tua dan mereka pun menghargai aku. Ya udah kita masing-masing gitu. Dan walaupun tinggal serumah yang biasanya dulu tahun-tahun sebelumnya yang biasanya kalau Natalan kami saling mengucapkan selamat Natal, saling bertukar kado gitu ya. Tapi sejak mualaf, sejak masuk Islam itu semua langsung berubah gitu. Jadi ya udah hanya sekedar membiarkan mereka merayakan, aku nggak ikut-ikut merayakan dan aku pun nggak mengucapkan sama sekali ya untuk mereka ucapan selamat Natal sama sekali enggak. Dan alhamdulillah mereka pun juga bukan orang yang aneh gitu ya. Jadi mereka pun
orang yang normal, mereka mengetahui Islam itu punya aturan sendiri. Jadi di saat aku nggak mengucapkan ke mereka pun, mereka biasa aja. Mereka alhamdulillah nggak merasa tidak dihargai gitu, enggak gitu. Jadi mereka tetap tetap menjalani hidup ya baik-baik aja gitu, Cak Nur. Dan ini juga sih, nggak cuma di saat mereka merayakan dan kita pun hati yang biasa, serba biasa, enggak. Tapi memang ada hal-hal yang benar-benar di luar terlihat senyum gitu ya, padahal sebenarnya dalam hati tuh sedih gitu, karena melihat kedua orang tua, ngelihat kakak-kakak gitu ya, dan keluarga besar ketika datang. Sedih karena di dalam Islam itu udah jelas kita nggak meyakini Tuhan itu lahir gitu ya. Ini saya sih nggak apa-apa ya, Cak Nur ya, saya hanya menjelaskan pengalaman saya aja ya gitu ya. Tafadhol, tafadhol. Iya, jadi pengalaman saya sendiri yang saya rasain tuh gitu. Jadi mereka ngerayain, aku sedih, pasti adalah sedihnya gitu. Walaupun aku senang melihat mereka bersama, silaturahmi gitu ya. Tapi aku sedih karena sudah jelas Tuhan itu nggak dilahirkan, Tuhan itu nggak pernah dikandung gitu kan. Jadi kalau mereka merayakan perayaan hari kelahiran Tuhan yang orang ya, sosok yang mereka anggap Tuhan gitu ya. Itu di situ saya merasa sedih. Dan di situ kesedihan itu membawa saya untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga kedua orang tua saya, semoga keluarga saya, orang-orang yang aku cintai itu semua bisa mendapatkan hidayah, karena betapa jauh sekali dari apa yang udah aku yakini gitu ya, Cak Nur ya. Jadi sangat sedih sekali lah. Berharap semoga dengan apa yang mereka lakukan gitu ya, mereka tetap bersilaturahmi baik, dan semoga pun dengan kebaikan-kebaikan mereka bisa Allah balas kebaikannya, dan yang paling penting semoga Allah bisa memberikan mereka hidayah gitu. Gitu sih untuk pengalaman-pengalaman Natal. Dan alhamdulillah kalau sekarang aku udah berumah tangga ya, ikut suami. Jadi sekarang pun kalau perayaan Natal, mereka merayakan Natal, aku nggak nggak ke sana gitu. Jadi aku berusaha menghindari. Jadi saat momen-momen mereka ramai-ramai ngumpul, aku malah menghindari di hari-hari itu. Jadi aku nggak akan ke sana di hari-hari itu. Kalau mau silaturahmi ya hari-hari biasa aja lah, jangan pas hari perayaan, hari perayaan Natal aja gitu. Gitu dulu sih Cak Nur. Baik, Masya Allah penjelasannya. Dan sudah mau berbagi pengalaman tentang kehidupan sehari-hari pada saat dulu atau mungkin sekarang, karena di dalam keluarga yang orang tuanya itu masih non-muslim. Baik, berikutnya mungkin dari Ukti Afresia atau Nur Abdullah dari negeri jiran ini, luar biasa jauh sekali, dari Malaysia. Ukti Iya. bisa dengar? Oke. Mungkin Iya. pertanyaannya sama, tapi sebelumnya saya ingin tahu ini, masih non-muslim juga keluarganya, Bapak Ibu atau Ukti sendirian yang Alhamdulillah mama Muslim? bapak mama saya baru-baru aja masuk Islam di bulan Masya Allah. yang keras, bulan berapa ya, 10 kah. Jadi Masya Allah. adalah beberapa adik-beradik yang belum Islam, tapi yang sudah masuk Islam itu ada 4 orang lah, saya sendiri, adik saya, dan mama bapak saya. Ada lagi 1 orang abang saya, tapi itu mungkin belum rasmi sebab dia belum bersyahadat sama daftar. Masya Allah, luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya itu gimana sih menyikapi keluarga yang mungkin masih ada 1-2 yang masih non-muslim ya? Seperti apa kehidupan sehari-harinya ketika pada saat momen-momen seperti ini? Tafadhol Uti. Oke, sebenarnya tuh saya tuh dari Kristen,
Seventh-day Adventist SDA. Jadi waktu saya masih selalu pergi gereja, kalau tiap hari Christmas nih, saya pernah dengar waktu saya masih kecil-kecil, waktu sekolah lah, zaman sekolah, zaman darja tuh orang bilang, orang gereja lah, ahli gereja tuh bilang, bapak saya sendiri pun cakap yang orang SDA ini, orang-orang SDA ini, Seventh-day Adventist, tidak merayakan Advent. Saya tidak berapa tahu lah soal itu, tapi yang saya pernah dengar begitu. Jadi selama dari sejak saya tahu dari pasal itu, saya tidak mau tahu pasal Christmas lagi pula. SDA kami satu keluarga dulu tuh kami tidak pernah merayakan di gereja ataupun di rumah, tidak pernah. Jadi saya kurang tahu kalau soal Christmas nih, sebab kebanyakan kalau di kampung saya tuh merayakan Merry Christmas tuh cuma aliran Kristen Katolik sama SID gitu. Jadi kalau kami yang bergereja hari Sabtu nih yang tidak makan itulah yang ginjir tuh, sama adalah kalau soal pakaian tuh sopan sedikit, cuma dia tetap menuhankan Yesus, tetap mengikut ajaran-ajaran yang ada Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saya memang tidak setuju dengan soal ketuhanan lah, jadi saya masuk Islam sebab saya belajar tentang itulah perbandingan agama dari bapak saya juga, dari beberapa orang-orang terkenal lah di Dr. Zakir Naik yang bercakap soal perbandingan agama. Jadi saya tahu dari sana, saya belajar Islam dari situ. Ada juga kawan saya satu lagi itu yang bimbing saya, yang kalau saya belajar Islam, apa yang saya paham tuh saya akan kongsi sama dia gitu. Jadi kalau soal Merry Christmas, ini enggak berapa tahu. Kalau mau macam mana kalau mau berhadapan dengan kawan-kawan saya yang Katolik itu memang ada, cuma kami tidak rapat sebab rumah saya pun tidak ada jiran-jiran sawah aja semua, jadi jauh jiran saya. Kalau orang mau buat majelis untuk Natal ini pun mungkin kami tidak nampak, kami tidak tahu gitu. Orang punya kehidupan lah. Sama kalau baru-baru nih kakak saya kan dia sudah menikah dengan yang Katolik, jadi mungkin dia ada juga post-post soal Natal di status. Saya cuma layan gitu aja lah, macam tengok status, saya tidak komen ke apa. Jadi di situ tanda yang kita ini tidak menghalang dia orang dengan dia orang punya pilihan lah agama dia orang gitu. Macam yang di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun tuh di ayat terakhir dibilang agamamu bagimu agamamu, bagiku agama gitu. Jadi masing-masing gitu aja lah. Masya Allah, terima kasih. Saya pengen tahu kapan sih waktu bersyahadat, tahun berapa? Saya syahadat tuh zaman sekolah menengah tahun 2019. Waktu itu saya masih lagi belajar untuk peperiksaan besar, bilang kalau guru-guru tuh bilang penting untuk masa depan. Tapi bagi saya waktu itu kan saya mencari kebenaran tuh. Saya sibuk belajar korek-korek soal yang mau tahu, cari bukti yang Yesus itu bukan Tuhan gitu, sebab memang pilihan sudah mau masuk Islam, mau memahami lagi soal Tritunggal yang dorang kasih sen-sen dekat saya di WhatsApp, yang tanda diorang untuk menghalang saya atau suruh
menangguh-nangguh niat untuk masuk Islam gitu. Tapi saya nggak kisah buat siapa yang saya tahu. Jadi saya tuh masuk Islam sejak umur 17 tahun lah. Waktu itu sempat saya pergi sekolah tidak pakai tudung. Astagfirullah. Tidak tudung. Terus lagi pula masa tuh yang saya tahu kalau soal pakaian tuh mungkin adalah belajar dari rumah. Cuma kalau mau pergi sekolah tuh saya tidak terlampau terburu-buru gitu. Lagi pula sekolah pun beberapa minggu lagi gitu. Peperiksaan SPM yang tingkatan terakhir tuh tingkatan 5. Saya bersyahadat bulan 9, 29 bulan 9 2019. Hari Senin tuh saya sekolah macam biasa, tidak ada yang tahu. Sebab sedih yang saya tidak banyak kawan lah. Jadi apa-apa pun yang saya buat tuh orang tidak akan bagi pengaruh untuk buat saya stres yang jangan aku masuk Islam, tiada begitu. Saya jalani saja gitu. Sama saya tidak pandai berkawan ramai-ramai. Kalau saya bercakap pun sama kawan-kawan tuh mesti yang 2 orang aja. Kalau berkumpulan hari mas saya selari. Dia sendiri-sendiri, dicari tempat 1 orang. Gitu lah saya dulu lah. Sama dengan hidup saya yang macam gitu, mudahlah saya untuk memahami. Kan kalau kita bercakap 1 orang nih, kita cuma bercakap sama hati. Jadi tidak tahu lah kita jujur dengan hati sendiri, kita tahu mana pilihan kita. Kalau kita bercakap sama kawan-kawan begini begitu kan nanti dorong pun bagi cadangan, kita pun bingung macam mana jadi lambat lagi kita punya perjalanan atau urusan agama kita nih gitu. Jadi alhamdulillah semua itu sudah Allah tentukan. Saya pun syukurlah saya masuk Islam gitu karena Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Uti. Nanti ditahan dulu, nanti kita lanjut lagi. Sekarang mungkin ke Ustadz Wafi. Ustadz Wafi. Masih monitor Ustadz? Siap. Masya Allah. Kita lanjut. Mungkin tadi sudah digambarkan bagaimana mereka ini hidup di tengah-tengah keluarga yang non-muslim ya Ustadz ya. Nah, mungkin sebagian orang itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu tentang hukum mengucapkan Natal gitu ya. Biasanya kan di momen-momen seperti ini kan rame gitu kan, pasti dibahas gitu kan. Nah, saya pengen tahu hukum mengucapkan Selamat Natal itu seperti apa menurut Islam? Tafadhol Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum mengucapkan Selamat Natal ya. Yang pertama, sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, Natal ini di antara umat Kristen itu masih diperdebatkan gitu loh. Kalau kita membuka kalender Yahudi yang berbahasa Ibrani, apakah benar Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Itu masih menjadi perdebatan yang nggak pernah selesai sampai sekarang. Karena kalau kita melihat di dalam kalender yang berbahasa Ibrani ya, contohnya seperti di bulan 6 Elul, kemudian bulan pertama Natan dan lain sebagainya. Nah, itu masih menjadi polemik di antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita imani sampai detik ini, Yesus atau Nabi Isa alaihi salam itu lahir di musim panas, bukan musim dingin. Itu yang kita yakin dan itu fakta sejarah. Kita tinggal menutup Al-Quran kita melihat di Palestina, itu faktanya itu memang saat musim panas, bukan musim dingin. Itu kemudian ada asumsi-asumsi liar yang mengatakan bahwa Yesus begini dan begitu, itu tidak akan kita bahas. Yang kita bahas sesuai fakta dan data nantinya. Nah, kalau kita melihat di pesantren teman-teman, ada kitab yang dipelajari mayoritas pesantren di seluruh dunia, bahkan terutama di Indonesia, namanya kitab Sulamut Taufik. Kitabnya tipis, itu dipelajari kelas ibtidah. Di dalam kitab Sulam Taufik itu ada keterangan,
ada 3 perkara yang dapat membuat kita keluar dari Islam. Yang pertama sebab ucapan, yang kedua sebab pekerjaan, yang ketiga sebab keyakinan. Dan saat Syekh yang mengarang kitab Sulam Taufik itu mengarang kitab tersebut, beliau mengatakan bahwa di zaman ini, berarti dulu, di zaman ini betapa banyak orang yang keluar dari agama Islam gara-gara ucapannya, tapi dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Ini. Nah, tentang pengucapan Selamat Natal, saya membawa data teman-teman ya. Di sini dari para ulama semua data saya screen dulu. Screen layar. Nah, di sini Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti berkata di dalam kitabnya, nama kitabnya Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu anil Ibtida', halaman 141. Beliau mengatakan, wa minal bid'ah wal munkarat musyabahatul kuffar wa muwafaqatuhum fi a'yadihim. Termasuk bid'ah yang mungkar, bid'ah dan beberapa kemungkaran ialah menyerupai orang-orang kafir dan ikut andil dalam perayaan-perayaan mereka. Jadi kita memang bertoleransi kepada umat yang lain. Kita memang menjunjung tinggi, menghormati dan menghargai kepada segala apa yang dilakukan oleh non-muslim. Tetapi kita harus tahu batas-batas kita. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu adalah merupakan ayat yang menjelaskan bahwa batasan toleransi itu ada pada akidah. Kalau sudah merembet kepada masalah akidah, maka tidak boleh kita toleransi. Contoh, kalau masalah akidah ya, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi salah satu orang kafir. Salah satunya yang mendatangi beliau namanya Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah ini meminta toleransi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diterangkan di seluruh sejarah Nabi Muhammad. Nah, apa permintaan mereka? Orang kafir ini meminta begini kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, gimana kalau begini aja? Waktu kamu ibadah, aku ikut ibadah kamu. Waktu aku ibadah, kamu harus ikut aku ibadah. Kamu menyembah Tuhan kamu, Allah, saya nanti ikut-ikutan. Nanti kalau saya menyembah Tuhan saya, kamu juga harus ikut-ikutan. Nah, lalu apa jawaban Nabi? Nabi ternyata menolak. Nabi Muhammad SAW menolak. Kenapa? Karena toleransi itu bukan dalam akidah. Toleransi itu dalam bernegara, berbisnis, bermuamalah, bertetangga, itu namanya toleransi. Kalau akidah, maka seluruh agama, saya katakan lagi, seluruh agama tidak ada yang memperbolehkan toleransi dalam akidah, bukan hanya Islam. Contoh, saya contohkan, kita buka di dalam 2 Yohanes, pasal pertama, nomor ayatnya itu 10 dan 11. Yang tema perikopnya adalah tentang tetap ada di dalam ajaran Yesus. Nah, di sana jangankan kita bersilaturahim kepada orang Kristen, mereka mengucapkan salam kepada kita aja gak boleh gitu loh. Di dalam 2 Yohanes 1, 10-11, umat Kristen tidak boleh mengucapkan salam kepada umat selain Kristen. Jadi janganlah bawa mereka ke dalam rumah ini dan janganlah mengucapkan salam kepada mereka. Karena barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia akan mendapatkan upah dari kejahatan itu. Jadi dianggap jahat gitu loh. Kenapa kok mereka tidak diperbolehkan? Karena di dalam pemahaman Kristen mengucapkan salam kepada kita itu adalah rel-rel akidah bagi mereka yang tidak bisa diterobos. Maka kita sebagai umat Islam menghargai pendapat itu. Karena itu akidah mereka. Dan begitu pun kita,
orang Kristen harus menghargai kita kalau kita punya rel akidah juga gitu loh. Salah satunya kita tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, oleh para ulama untuk menyerupai orang-orang kafir dan ikut andil dalam perayaan mereka, tidak boleh. Gitu. Itu namanya toleransi. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau bermadhab Hambali dalam fikih. Di dalam kitabnya Ahkamu Ahli Zimmah, juz 1 halaman 442. Beliau mengatakan, wa ammat tahni'ah bi sya'airil kufri al-mukhtass bihi faharamun bil ittifaq. Adapun ucapan selamat dengan simbol-simbol yang khusus dengan kekufuran seperti Natal dan lain sebagainya, maka dalam hal ini hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Mithlu ayyuhanni'ahum bi'a'yadihim wa saumihim fayaqulu 'idun mubarak 'alaik aw tahanna'a bihadzal 'id uhanni'u bihadzal 'id wa nahwa. Fahadha in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Jadi contoh ya, di sini dikasih contoh oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Contohnya yang haram seperti apa? Seperti mengucapkan selamat kepada kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi ini sudah ada di dunia. Gitu loh. Jadi kafir, kalau non-muslim yang di Indonesia ini masuknya itu adalah musyrik, bukan ahlul kitab dan bukan kafir dhimmi. Nah, mengucapkan selamat kepada mereka tidak boleh. Begitu. Zimmi saja tidak boleh. Zimmi ini adalah kafir yang sudah akad aman dengan umat Islam yang ada koridornya dalam ilmu fikih. Dan umat Kristen dan umat Yahudi yang ada di Indonesia itu tidak masuk kafir zimmi. Begitu. Jadi mengucapkan selamat dengan di hari raya mereka tidak boleh. Atau selamat kepada hari puasa mereka tidak boleh. Misalnya ia mengatakan hari raya berkah buat Anda, atau selamat bagi Anda dengan hari raya ini, selamat Natal, dan sesamanya. Itu tidak boleh. Ini jika orang yang mengucapkannya itu selamat dari kekufuran, maksudnya dia tidak meyakini kebenaran Natal, cuma hanya basa-basi saja, maka itu tetap dihukumi haram. Perbuatan itu haram, teman-teman. Gitu. Mungkin ini dulu sebelum saya lanjutkan kepada dalil-dalil selanjutnya. Saya kembalikan kepada Cak Nur. Sekian. Insya Allah, jelas banget ya penjelasan dari Ustadz Wafi tadi. Tapi saya mau tanya ini, saat momen-momen seperti ini, kan tadi mengucapkan saja sudah tidak boleh kan. Nah, biasanya masyarakat awam itu pada saat momen-momen seperti ini ada, terutama di kota-kota ya, itu ada suatu event tapi dalam rangka merayakan Natal. Nah, terkadang saya lihat ada orang Muslim sendiri ikut berjualan di situ, ya kan? Apakah itu termasuk ikut merayakan, termasuk bid'ah mungkar atau gimana? Tafadhol. Oke, saya buka dalil lagi ya. Saya tidak berani bicara kalau nggak ada dalilnya gitu. Jadi biar mantap gitu teman-teman. Oke. Nah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian dalil saya yang belum saya terjemah karena mepet ya waktunya. Saya baru diingatkan oleh Cak Nur barusan. Jadi nanti saya terjemah. Saya baca lafadznya satu-satu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Furqan ayat 72. Ya, jadi pertanyaan Mas Nur barusan, kalau kita ikut jualan di acara Natal, apakah termasuk haram? Atau termasuk merayakan juga? Atau mendapatkan hadiah nantinya dari orang Kristen? Atau kita saling meramaikan di hari-hari itu, tapi dengan cara makan-makan bersama, tidak ikut Natalnya atau bagaimana? Nanti kita akan jelaskan. Bermula dari ayat ini, teman-teman. Surah Al-Furqan ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yashhaduna az-zura
wa idza marru billagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Ini surah Al-Furqan ayat 72. Nah, maksud ayat ini bagaimana? Maksudnya umat Islam yang baik adalah umat Islam yang tidak mengakui kesaksian palsu dan tidak mengakui, tidak pro kepada hal-hal atau perbuatan yang tidak berfaedah. Dan ketika mereka bertemu dengan hal yang tidak berfaedah, atau umat Islam ini bertemu kepada hal-hal yang palsu, maka mereka menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya apa? Di sini kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, lafal Arab di bawahnya saya baca. Qala berkata, Abul Aliyah al-Imam Abul Aliyah, wa Tawus dan Tawus, wa Muhammad bin Sirin dan Muhammad bin Sirin, wa Dhahhak dan Imam Dhahhak, wa Rabi' bin Anas dan Imam Rabi' bin Anas, wa ghairihim dan seluruhnya, selain mereka semua, selain beliau-beliau semua. Ayat ini maksudnya hiya a'yadul musyrikin. Bab ini, ayat ini menerangkan masalah perayaan-perayaan orang musyrik. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam yang baik, ketika ada orang musyrik, orang non-muslim merayakan hari raya mereka, Natal atau Tahun Baru, dia itu tidak memberi kesaksian palsu, atau tidak menghadirinya, atau tidak mengerjakan sesuatu yang membuat pekerjaan itu jadi berfaedah nantinya. Kalau kita ikut andil, berarti juga ikut meramaikan dan menjaga kehormatan dirinya untuk tidak ikut andil di dalam perayaan non-muslim tersebut. Ayat ini dulu ya, di zaman para sahabat, kawan-kawan, ayat ini waktu itu menerangkan tentang para sahabat. Dulu di Madinah ada patung. Nah, patung ini oleh orang-orang musyrik didatangi setiap seminggu sekali. Nah, setiap seminggu sekali patung ini dirayakan. Nah, dirayakan, ada perayaan, ada event-event di sana. Para sahabat dulu kalau lewat di depan patung ini, beliau semua itu tidak memandang patung tersebut, menundukkan pandangan, menjaga kehormatan dirinya, dan tidak ikut andil bersama event-event mereka. Ini sikap para sahabat ketika ada perayaan dan event-event non-muslim. Kalau kita sepakat bahwa para sahabat adalah orang terbaik setelah Rasulullah, kenapa kita kok tidak ikut para sahabat? Begitu. Kemudian, kalau di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini lebih jelas lagi teman-teman. Maksudnya kesaksian palsu itu bagaimana? Dalam surah Al-Furqan ayat 72 itu. Az-zur yahtamilu hudura kulli mawdi'in fima la yanbaghi. Jadi kesaksian palsu itu bisa juga dimaknai kita hadir ke tempat yang memang tidak sepantasnya kita datang. Seperti perayaan Natal, seharusnya kita tidak usah datang. Begitu. Wa yadkhulu fihi a'yadul musyrikin, dan termasuk perayaan-perayaan orang musyrik. Jadi Kristen sama Yahudi di zaman ini teman-teman, itu masuknya musyrik ya. Orang-orang musyrikin kalau di Al-Qur'an itu, bukan ahlul kitab, gitu. Jadi perayaan mereka itu seharusnya tidak kita datangi. Wa majami'ul fusak, dan tidak mendatangi tempat-tempat kumpulan orang-orang fasik seperti dangdut, maksudnya itu tempat kumpulnya cowok cewek ya, membuka aurat, itu bagi umat Islam tidak boleh. Li'anna man khalata ahla syarri wa nadhara ila af'alihim wa hadara majami'ahum faqad syarakahum fi tilkal maksiyah. Karena orang yang ikut andil bercampur baur ya, dengan orang-orang yang syarrun ya, yang enggak baik itu, kemudian dia melihat kepada pekerjaan itu, perayaan eventnya, acara kumpul kebo semuanya cowok cewek membuka aurat, lalu kalian hadir di tempat itu, sama dengan kalian itu merayakan atau ikut meramaikan kemaksiatan tersebut.
Kenapa kok begitu? Li'annal khudur wan nazar, karena hadir dan melihat acara itu dalilur ridho bihi, menunjukkan kalian ridho kepada acara tersebut. Bal huwa sababun liwujudihi wa ziyada fihi. Bahkan itu menyebabkan kalian akan meramaikan dan bertambah kemaksiatan kepada orang lain karena ikut andil di sana. Li'anna alladhi hamalahum ala fi'lihi istihsanan nadharah wa rubatihim fin nadhar ilaihi. Karena dengan cara kalian melihat dan senang, apalagi melakukan pekerjaan mereka lalu kalian hadir, itu sama dengan menyenangkan orang-orang non-muslim itu. Akhirnya orang non-muslim itu senang. Oh, ternyata orang Islam banyak yang hadir, ikut meramaikan. Seolah-olah ini memang kebenaran atas acara tersebut. Kan begitu nantinya. Waqala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, al-murad majalisuz zur allati yaqulun fiha az-zur 'ala Allah taala wa 'ala rasulih. Yang dimaksud kita tidak boleh hadir kepada acara kepalsuan-kepalsuan adalah kita tidak boleh melakukan kepalsuan kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas Yesus tidak lahir pada 25 Desember. Sudah jelas itu masih diperdebatkan antara yang lain. Sudah jelas di dalam sejarah Dewa Matahari juga dirayakan pada tahun itu, pada tanggal itu oleh orang-orang Romawi sebelum acara Natal digelar. Jadi acara Natal ini kalau kita melihat sejarah teman-teman baru digelar abad 3 pertengahan. Abad 3 masuk ke abad 4. Sedangkan penggelaran event tentang kelahiran Dewa Matahari itu sudah jauh abad kedua Masehi. Itu sudah ada gitu. Jadi kita tidak boleh mengikuti kepalsuan-kepalsuan itu. Karena itu acara yang nggak benar begitu. Secara akidah kita tidak boleh yakin, apalagi ikut andil begitu teman-teman. Nah, kemudian nanti kalau seumpama menerima hadiah, jual beli itu bagaimana? Nah, ini adalah kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan, Ra'aitu ba'da a'immatina al-mutaakhirin. Aku melihat sebagian para ulama akhir-akhir ini, dzakara ma yuwafiqu ma dzakartuhu. Mereka semua mencocoki apa yang telah aku sebutkan, menyetujui cocok kepada apa yang telah aku sebutkan. Apa? Wa min akbahil bid'ah, termasuk bid'ah yang paling jelek, bid'ah yang paling haram. Apa itu? Muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim bitashabbuh, yaitu ikut andilnya umat Islam kepada acara perayaan orang-orang Nasrani dan menyerupai mereka. Menyerupai ini dalam hal apa saja? Biaklihim, ikut makan-makan, ada acara Natal kita ngadakan makan-makan di rumah, juga meramaikan. Itu tidak boleh. Wal hadiyah lahum, menerima hadiah dari memberi hadiah kepada mereka, ya, kita memberi hadiah kepada mereka itu ikut meramaikan namanya. Wa qabulu hadiyatihim, kita menerima hadiah dari mereka, itu termasuk fihi, di dalam acara tersebut ketika Natal contohnya. Wa aktsarun nas i'tina'an bidzalika al-misriyun, dan para ulama, para manusia yang sangat kompeten dalam hal ini adalah para ulama Mesir. Orang-orang Mesir itu sangat menjaga begitu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau jual beli bagaimana? Wa qala Ibnu Hajj. Ibnu Al-Hajj, seorang ulama terkemuka mengatakan, la yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi orang muslim, ayyabi'a nasraniyan syai'an, menjual sesuatu kepada orang Nasrani, min maslahati idihi, untuk kemaslahatan perayaan mereka. La lahman, tidak boleh berupa daging juga tidak boleh. Wala udman, berupa lauk pauk juga tidak boleh. Wala thauban, jualan baju juga tidak boleh. Wala yu'aruna syai'an, dan tidak boleh meminjamkan sesuatu.
walau dabatan, meskipun berupa kendaraan, ilhuwa muawanah lahum ala kufrihim, karena itu sama dengan menolong mereka atas acara kekafiran mereka. Wa ala wulatil amri, dan bagi penguasa wajib man'ul muslimin min dzalika, melarang orang Islam untuk mengikuti perayaan orang-orang non muslim. Jadi di sini jelas ya, jual beli yang ada hubungannya dengan kemaslahatan perayaan Natal atau juga jual beli yang ikut meramaikan acara itu juga tidak boleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Nur. Sekian. Masya Allah. Malam ini alhamdulillah dapat ilmu banyak dari Ustadz Wafi ya. Masya Allah, kita matanya terbuka. Ternyata yang selama ini mungkin ada kita yang tidak tahu masih melakukan itu. Tahan dulu, Pak Ustadz. Kita geser ke Ukti nih, 2. Ukti Khadijah, monitor. Iya. Masih bisa ya. Gambarnya nggak ada ini. Oh, belum nggak ada nongol nih. Nah, baru nampak. Iya, gimana? Alhamdulillah ya, tadi sudah dapat ilmu banyak ya dari Ustadz Wafi. Nah, Masya Allah, dapat ilmu saya banyak pengen banget. tahu ini. Alhamdulillah. Pengen tahu ini, Ukti ini pernah nggak lihat bahkan jalan-jalan ke mall pada saat momen-momen seperti ini, ada menemukan tulisannya diskon. Tapi diskonnya atas nama diskon Natal. Nah, pernah dengar enggak? Diskon tahun baru ya kan? Biasanya kan seperti itu. Nah, Uti coba bisa jelaskan pengalaman-pengalaman itu. Terus apa yang mungkin Ukti lakukan? Tafadhol. Iya. Ya, kalau sekarang sih ya, apalagi tadi juga baru jalan-jalan sih tadi, sempat ada keperluan sesuatu yang mau, dan memang lagi banyak-banyaknya diskon gitu ya. Tapi untuk diskon-diskon promo Natal, promo tahun baru gitu ya, itu sih ada hal-hal yang kayak gitu, tapi nggak disebutkan khusus yang merayakan Natal, nggak disebutkan khusus yang merayakan tahun baru gitu ya. Jadi karena melihat, oh ini ada diskon karena mereka kan merayakan gitu ya, mereka merayakan Natal, mereka menjual barangnya lebih murah gitu ya. Nah itu sih dilihat memang banyak sih Cak Nur beredar kayak begitu. Nah tapi sebisa mungkin sih kalau aku pribadi ya, sebisa mungkin kalau aku pribadi mau beli sesuatu gitu ya, yang memang waktunya aku harus beli gitu, di situ aku lihat-lihat juga sih, mungkin ada tempat-tempat lain yang mungkin owner-nya muslim gitu ya, yang tidak merayakan Natal, sama-sama menjual barang yang aku butuhkan gitu. Nah, di situ aku lebih memilih yang wajar-wajar aja gitu, walaupun di situ memang dalam jual beli sedang nggak ada promo besar-besaran gitu ya. Nah, di situ sih bisa mungkin aku memilih yang seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk hal-hal yang lainnya sih memang sampai sekarang sih juga aku ngelihat rata-rata kan kalau promo yang besar-besaran gitu ya, itu jarang banget bener-bener kebutuhan yang dibutuhkan gitu ya. Kebanyakan sih itu cuma barang-barang keinginan sih, bukan barang-barang kebutuhan sih kebanyakan. Nah, jadi di situ ya aku nggak merasakan apa ya, nggak merasakan manfaat diskonnya juga karena aku nggak membeli barang-barang yang mereka promokan itu gitu. Gitu. Tapi kalaupun misalnya ya seperti di awal tadi itu aku bilang Cak Nur, kalau memang aku lagi butuh sesuatu, aku lebih mengutamakan yang ownernya itu Islam, jadi dia nggak merayakan perayaan-perayaan itu, dia nggak kasih diskon, istilahnya apa ya? Kayak lebih cari aman aja sih buat diri aku gitu Cak Nur. Karena memang keilmuanku kan nggak ada apa-apanya ya. Jadi takut salah langkah, mending aku jaga diriku aja deh gitu dengan keterbatasan yang aku punya gitu. Aku lebih baik menjaga diri aku aja gitu. Masya Allah, itu sepenggal pengalaman ya tentang jual beli, terus kemudian ada diskon di saat hari raya Natal seperti ini. Nanti
Mungkin saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Wafi, tapi tahan dulu, saya geser ke Ukti Afrisia atau Nur Abdullah. Ukti, masih monitor? Ya. Nah, ini Ukti ini masih baru 2 tahun gitu ya, baru 2 tahun. Kita Betul. terbuka, ternyata hukum Islam itu sesempurna itu ya, mengatur semuanya. Nah, ada nggak mungkin pertanyaan yang sama, Ukti yang selama ini jalani pada saat momen atau event di Hari Raya Natal ini, Ukti pernah enggak punya pengalaman ke mall, ke pasar yang dia itu menjual dan memberikan diskon atas nama Hari Raya? Tafadhol. Ya, macam yang saya bilang tadi itu, kalau soal itu saya kurang pengalaman. Macam Kak Dija tadi itu, Kak Natalia tadi itu ada pengalaman sudah. Jadi dia tahu macam mana menghadap. Kalau saya belum lagi ada. Sekarang pun belum lagi jalan di mall Kak, apakah tidak pernah nampak pun. Tahu-tahu aja cuma dengar-dengar ceramah sajalah yang soal jual beli, soal belanja diskon nih. Saya terpikir juga kalau ada gitu, apa yang saya perlu buat tuh macam yang Kak Natalia bilang tadi itu, dia lebih berhati-hati gitu daripada kita kenapa-napa, atau daripada kita macam ada ragu gitu, kita ada keraguan, ada kemuskilan tuh bagus kita tidak payah membabitkan diri kita di tempat orang yang bukan golongan kita gitu, bukan umat kita gitu. Sebab mesti akan ada sejak rasa risau, akan ada sejak rasa macam terpikir-pikir, daripada kita bikin ganggu pikiran sendiri. Bagus confirm lah masih ada lagi tempat lain yang ada begitu. Tapi kalau ada diskon, maksud saya ada juga dekat muslim yang lain gitu. Tapi apa yang saya belajar dari Ustadz Buya Yahya tuh bilang kalau soal diskon ini tidak ada masalah kalau kita mau beli dekat orang-orang yang bukan Islam, tapi yang penting tidak terkait dengan keimanan ataupun ketuhanan, yang bukan, yang contohnya macam pakaian gitu, tak boleh beli sebab itu boleh dimanfaatkan gitu. Kalau makanan tuh tidak boleh sebab orang sudah proses dengan pakai peralatan orang yang bukan Islam, jadi kita akan ada macam ini dia masak macam gini yang haram ke apa semua gitu. Jadi kalau benda-benda tuh sudah tadi terjawab juga dari Kak Natalia tuh, yang perlu jalan, yang kalau boleh kita janganlah terlampau berlebih-lebih dalam berbelanja, ini pun yang perlu saja gitu. Sebab kalau kita berlebihan itu bukan amalan baik, amalan syaitan yang berlebih-lebihan gitu. Kita beli yang perlu saja. Kalau yang kita mau tuh jangan, itu cuma nafsu yang semua ini bila kita beli kita tidak pakai, itu cuma yang macam yang kesiokan saja, macam yang keseronokan saja untuk musim-musim perayaan gitu. Sebab tertarik dengan banyaknya orang mau pergi di sana, kita pun mau ikut. Jadi di bab itu pun kita kena tahan diri lah, macam astagfirullahaladzim, terus cepat kemanusiaan itu memang adalah yang walaupun dia tahu yang itu tidak boleh, tapi ada saja bisikan-bisikan yang kita tidak tahu datang dari mana apa itu. Jadi apa yang saya perlu buat, macam yang Kakak Natalia bilang tadi lah, sudah gitu saja. Masya Allah. Jadi tahan dulu, terus siapkan pertanyaan, nanti silakan ditanyakan ke Ustadz. Kita langsung ke Ustadz Wafi dulu.
Kita kembali lagi ke Ustadz Wafi. Ustadz, monitor. Ya, monitor. Mas Nur. Masya Allah. Jadi sekarang insya Allah jenengan bisa berbagi ilmu ya kepada kita yang insya Allah bermanfaat sekali nih. Jadi momen seperti ini, alhamdulillah. Saya mau bertanya nih. Saya ngapunten Pak Ustadz. Saya itu hidup di tengah-tengah keluarga Katolik. Saya termasuk istri juga mualaf, anak-anak saya dan hidupnya di keluarga Katolik. Jadi kayak gini, kalau memang kan kalau hari raya Natal itu memang kita saya pribadi anak istri untuk tak ajak jalan dulu kalau pas lagi malam perayaannya itu, tak jalan kemana supaya tidak mendengar langsung apa ya ritual-ritualnya itu seperti itu. Nah, tetapi selain itu mereka itu terkadang memberikan hadiah. Terkadang kita itu mau menolak kan tersinggung, Pak Ustadz. Dikasih hadiah. Iya. Iya kan ini keluarganya sendiri ini, keluarga saya sendiri. Terus kira-kira sikap kita itu seperti apa? Nah, semoga kalau memang ini hukumnya tidak boleh menerima hadiah ya, semoga keluarga saya mendengar dan memakluminya seperti itu. Tafadhol Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam agama Islam itu memang ya mohon maaf sebelumnya Mas Nur, Mbak Khadijah dan Mbak Nur Abdullah. Kalau kita ngomong akidah, Islam itu ketat memang gitu. Dan bukan hanya agama Islam, Kristen pun ketat loh kalau dalam akidah. Jangan dikira umat Kristen ini dalam akidah gak ketat loh. Saya hafal ayat-ayatnya itu. Jadi begini tidak boleh, begitu tidak boleh, begini tidak boleh. Ada gitu. Jadi memang akidah itu sebuah rel batasan orang ini disebut kafir atau muslim begitu. Nah, sehingga kalau kita melihat pendapat para ulama sudah jelas tadi ya, wal hadiyah lahum, kita ngasih hadiah ke mereka gak boleh. Kemudian wa qabulu hadiyatihim, menerima hadiah dari mereka itu tidak boleh. Nah, kemudian bagaimana ketika kasusnya itu keluarga kita. Kalau nggak diterima nanti tersinggung. Nah, begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda begini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau kita buka di dalam kitab-kitab ulama yang bermadzhab Hanafi contohnya, atau Hambali, Al-Imam Ibnu Nujaim ya, Al-Hanafi, beliau itu mengatakan syarat ya, orang tasyabbuh itu bisa disebut haram itu syaratnya ada dua. Jadi syarat orang menyerupai non-muslim itu bisa haram syaratnya ada dua, kata Imam Ibnu Nujaim. Yang pertama niat, kita memang niat niru gitu. Dan ketika menerima hadiah kita memang niat juga ikut meramaikan begitu. Nah, yang kedua ayyakuna mazmuman fi syar'i. Yang ditiru memang tercela menurut syariat. Jadi dua ini kalau ada yang cacat salah satunya, tidak terpenuhi salah satunya, maka keharamannya hilang. Saya kasih contoh Rasulullah ya. Apakah Rasulullah tidak pernah meniru kaum Yahudi atau Nasrani? Pernah. Rasulullah pernah meniru mereka. Kenapa kok bisa Rasulullah meniru kaum non-muslim? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Yang pertama syaratnya niat, memang niat meramaikan. Yang kedua, apa yang ditiru memang tercela di dalam syariat. Apa contohnya yang ditiru oleh Rasulullah? Tidak saya catat dalilnya karena ini pertanyaan ya, tidak saya siapkan gitu. Tapi bisa dilihat di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Qadiman Nabi al-Madinah fawajadal yahud yasumuna Asyura. Suatu saat Rasulullah sampai ke Madinah dan menemukan orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?"
kamu sedang berpuasa apa sekarang, wahai Yahudi? Sekarang hari apa? Kenapa kamu berpuasa? Nah, Yahudinya menjawab, hadza yaumun sholih, hadza yaumun azim. Ini hari baik Muhammad, ini hari baik, ini hari agung. Najjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa junudahu fanahnu nasumuhu syukran lillah. Di hari ini Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Dan di hari ini Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah. Maka kami orang Yahudi berpuasa karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan jawaban itu, Nabi tidak langsung mengatakan, oh kita tidak boleh niru mereka karena mereka non-muslim. Enggak. Ternyata Nabi mengatakan, ana ahakku bi Musa minkum. Aku lebih pantas merayakan hari ini daripada kalian. Karena Musa adalah nabinya orang Islam juga. Begitu. Fasoman Nabi wa amaron nasa bisyami. Lalu Nabi berpuasa dan menyuruh para sahabat juga berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, berarti meniru suatu kaum itu belum tentu dihukumi haram kalau dua syarat ini tidak terpenuhi. Yang pertama memang niat niru mereka, niat. Yang kedua yang ditiru memang tidak boleh. Kalau berpuasa itu kan baik, begitu. Apalagi berpuasa mensyukuri keselamatan Nabi Musa, kan baik berarti. Ada orang Kristen setiap hari Sabtu bersedekah. Kita sebagai umat Islam niru dia. Bah, ini umat Kristen setiap hari Sabtu bersedekah ini. Maka saya sebagai umat Islam akan niru dia karena bersedekah itu memang baik dalam Islam. Boleh hukumnya. Tapi kalau umat Kristen datang ke gereja hari Minggu, terus kita ikut-ikutan, nah itu yang nggak boleh. Karena yang ditiru memang nggak boleh di dalam agama. Kalau sedekah, berpuasa karena bersyukur itu boleh. Jadi kalau ada keluarga ngasih hadiah kepada kita, kalau kita tidak ngasih nanti akan membuat dia tersinggung atau bagaimana, maka yang pertama luruskan niat kita. Jangan sampai kita memiliki niat ikut meramaikan, begitu. Yang kedua, sedekahkan apa yang mereka sedekahkan kepada orang lain, begitu. Tirulah sedekah dia lalu mensedekahkannya kepada orang lain agar kita selamat dari hukum haram tersebut. Jadi ada solusinya, begitu, Cak Nur. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Sekian. Masya Allah, terima kasih sudah memberikan solusi. Iya, ada solusinya tetap. Santai. Masya Allah. Ternyata aku putus-putus apa gimana ya? Aku dengar suara Ustadz lagi. oh enggak, masih bagus kok Teh. Oh, berarti sinyalku ya. Iya. Jadi ya, tidak semuanya meniru itu hukumnya haram atau tidak boleh gitu kan. Seperti pada saat perang Hondak ya, membuat apa namanya? Parit. Nah, Hondak gitu kan. Nah, itu ternyata ditiru juga kan sama umat muslim. Iya. Dan itu ternyata boleh. Nah, baik, kita geser lagi Pak Ustadz. Kita seling-seling biar aman gitu kan. Ukti Khadijah. Iya. Iya, aku tadi juga pengen tanya dengan pertanyaan yang sama sih dari Kak Nur, aku udah ditanya. Masa Mungkin sih? ini ya Ustaz. Iya, aku tadi soalnya dengerin Ustadz Afin jelasin tuh langsung pikiranku ini gimana gitu ya. Nah, tapi gini Ustadz, mungkin kalau gini ya, kan ini bukan dalam bentuk kado, hadiah gitu bukan ya Ustadz ya. Semisal kita hidup berdampingan dengan para tetangga yang non muslim gitu ya. Nah, dengan tradisi teman-teman yang di lingkungan Jawa kan biasanya mereka kalau punya perayaan-perayaan, mereka kan mensyukuri perayaan mereka dengan membagi-bagikan makanan gitu misalnya ya. Nah, kalau mereka nganter-nganterin gitu ke para tetangga, terus kita orang Islam kebagian ternyata dianterin juga kebagian makanan gitu ya Ustaz Afi ya. Nah, itu hukumnya gimana Ustadz? Misalnya mereka hanya mengantarkan tanpa mengucapkan selamat Natal, tanpa mengucapkan apa-apa, hanya sekedar mengantarkan, bagi-bagi makanan. Nah, itu hukumnya gimana? Kita boleh nerima, boleh memakannya atau gimana Ustadz? Boleh, Mbak. Jadi menerima hadiah dari orang non-muslim itu sebenarnya boleh. Boleh-boleh saja. Tidak ada hukum haramnya, tidak ada.
Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa menerima hadiah dari non-muslim itu haram. Cuma karena eventnya, jadi event ini yang bikin hukum ini berubah nanti gitu. Pas event Natal, Nah, ya, karena pas momennya mereka merayakan Natal. nah momen memang yang bikin hukum berubah itu istilahnya begini, Mbak. Di dalam ilmu fikih itu ada istilahnya illatul hukmi, sebab dari terjadinya hukum tersebut. Contoh, Mbak Khotijah sedang menstruasi. Menstruasi adalah penyebab Mbak Khotijah tidak boleh sholat. Nah, ketika menstruasi itu sudah hilang, maka di sana Mbak Khotijah boleh sholat lagi gitu. Nah, Natal itu menjadi event sehingga menerima dan memberi hadiah bisa haram dulu gitu. Ketika event itu hilang, maka boleh lagi hukumnya. Sebenarnya solusi barusan itu ketika solusi yang saya sampaikan kepada Mas Nur itu ketika kita tidak mampu untuk menyampaikan. Tapi kalau kita mampu, kita harus menggunakan hukum yang pertama, yaitu tidak boleh menerima dan tidak boleh ngasih hadiah. Itu hukum yang paten yang pertama itu, gitu. Kenapa? Eventnya yang bikin haram itu, gitu. Sama dengan tadi ya contohnya ya. Jadi menstruasi adalah sebab di mana orang itu haram melakukan sholat. Atau junub, sebab di mana orang itu haram memegang Al-Quran. Ketika junub itu hilang, maka dia boleh memegang Al-Quran lagi gitu. Nah, event ini menjadi penyebab haramnya hal-hal yang berunsur peramaian ya. Jadi ikut meramaikan, ikut andil, ikut senang, itu kan tidak boleh begitu. Karena event itu tidak dibenarkan dalam Islam dan Nabi Isa tidak dilahirkan pada tanggal itu dan lain sebagainya begitu. Nah, karena event ini sehingga hukumnya haram. Jadi ketika kita mampu menyampaikan, hukum pertama itu tetap berlaku. Gitu. Kita tidak boleh. Tapi ketika kita tidak mampu menyampaikan, ya, karena Islam itu adalah tasamuh ya, saling menghormati dan menghargai, maka tetap kita ambil. Yang penting niat kita tidak ikut meramaikan, tapi takut tersinggung. Sehingga silaturrohim yang hukumnya wajib bisa terpecahkan nanti. Bisa ambiar gitu loh. Ini kalau saya tidak nerima hadiah dia, nerima hadiahnya haram, memutus silaturrohim juga haram. Ada dua perkara haram yang terjadi di sana. Lalu bagaimana fikih ini menyingkapi perkara haram jika bertabrakan? Kata ulama fikih, di dalam kitab kaidah fikih, contohnya kitab Al-Fawaidul Janiyah, yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang. Jadi Syekh Yasin ini orang Padang, beliau ini terkenal dengan orang yang paling hebat sanad sedunia. Bayangkan, orang Padang pernah punya titel paling hebat sanad sedunia. Itu diakui oleh seluruh ulama dunia. Orang Padang ini ya. Entah kalau orang Malang saya belum tahu, Mbak. Nah, beliau mengatakan dalam kitab Fawaidul Janiyah, kaidah fikih, idza ta'arada bainal haram, ketika bertentangan antara dua mafsadah, ta'arada bainal mafsadataini, ada dua keharaman yang ini saya kalau nggak nerima putus silaturrohim haram, kalau saya nerima hukum patennya juga haram. Maka kata ulama fikih, ru'ya a'dhamuhuma. Maka yang dijaga adalah sesuatu yang keharamannya tidak mengefek terhadap seterusnya. Maksudnya itu keharamannya itu tidak apa ya, tidak banget lah gitu. Contoh Mbak ya, contoh saya kasih contoh ini ya, analogi dulu. Saya menjadi sopir bus. Nah, saya ngebut Mbak. Saya menjadi sopir bus ini ngebut. Kecepatan 100 km per jam. Di depan saya ada orang nyabrang. Ini kalau saya nabrak dia yang mati satu. Kalau saya menghindar yang mati satu bus begitu. Nah, saya menabrak orang itu haram, saya menghindar akhirnya mematikan orang satu bus haram. Maka yang dijaga adalah orang yang satu bus. Yang satu ini tidak apa-apa dulu lah, gitu. Sebenarnya ya bukan tidak apa-apa, tapi karena dua ini yang dipilih, maka penjagaan yang lebih a'zam, yang lebih agung yang harus kita jaga. Jadi mending kita tabrak satu lalu kita bertanggung jawab daripada kita menghindar satu bus hilang nyawanya begitu. Nah, daripada saya tidak menerima ini nanti silaturrohim akan merembet kemana-mana, akhirnya bertengkar, Islam tidak toleransi, nanti Islam di framing begini begitu,
maka lebih baik kita terima itu, tapi niat kita tidak ikut meramaikan. Dipahamkan Mbak ya? Mungkin mudorotnya mungkin ya. Ambil mudorotnya yang lebih kecil kali ya. Nah, mudorot Maksudnya yang gitu. lebih besar yang harus kita jaga. Gitu. Ya. Mudorot yang lebih besar yang harus kita jaga. Jadi kaidah fikih mengatakan idza ta'arada mafsadatani, ketika ada dua keharaman yang sudah saling muncul, kita harus memilih salah satunya, maka mudorot yang besar yang harus kita jaga, begitu. Tabrak yang mudorot yang kecil. Gitu. Dipaham mungkin Mbak Khadijah? Iya. Masya Allah. Iya, Ustaz. Silakan Mbak Khadijah. Tapi alhamdulillah sih, Ustaz. Iya, tapi alhamdulillah sih kalau mengenai yang Ustadz Raffi sampaikan tadi ya. Sebenarnya di lingkungan sih memang berdampingan gitu, Ustadz. Tapi aku kerasa banget itu kayak Cak Nur ya. Cak Nur kan katanya hidup di keluarga yang masih ada yang Katolik ya, Cak Nur. Mereka bagi-bagi hadiah Natal gitu. Tapi kalau aku alhamdulillah di dalam keluargaku pribadi ya, orang tua, kakak-kakak gitu. Yang sebelumnya mereka biasanya mau ngasih kado Natal gitu, saling bertukar gitu. Tapi setelah mereka tahu aku di Islam dan meyakini ucapan selamat Natal aja haram dan aku nggak mau ikutan mereka merayakan Natal. Jadi dengan sendirinya mereka pun juga nggak mau ngasih apa-apa ke aku dan nggak ngundang-ngundang aku lagi juga gitu untuk ikut serta di mereka gitu. Alhamdulillah sih gitu. Ya begitu memang Mbak. Jadi kalau kita mampu sebenarnya hukum pertama itu paten gitu. Kalau kita mampu menyampaikan. Jadi kalau orang imannya kuat ya, ketika orang itu imannya kuat, dia akan mengatakan sebenarnya gitu loh. Maksudnya Bu, contohnya kepada saudara kita ya, om, tante. Jadi sebenarnya dalam Islam itu hukumnya saya tidak boleh. Nah, masalah selamat setelah acara Natal jenengan mau ngasih saya uang, mau ngasih saya apa, saya terima gitu. Karena dalam akidah saya sementara karena event seperti ini tidak boleh. Jadi saya bertoleransi kepada jenengan, jenengan juga harus bertoleransi kepada saya. Seharusnya kan dijelaskan begitu. Nah, setelah Natal jenengan mau ngasih saya apapun saya terima gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa menjelaskan ya insya Allah paham kok. Insya Allah paham. Gitu. Iya. Dan Masya otomatis Allah. sih Ustadz ya alhamdulillah mungkin dengan sikapku yang berubah banget kan, maksudnya berubah dulu ikut-ikut, maksudnya dulu waktu Kristen ikut Natal gitu ya, sekarang udah Islam sama sekali menghindar gitu kan. Jadi mereka sendiri tuh kayak segan gitu loh Ustadz, jadi kayak takut deh nggak usah korek-korek ke Khadijah gitu, nggak usah korek-korek ke Natali gitu tentang Natal, nggak usah kasih apa-apa, nggak usah ngundang-ngundang juga. Jadi kayaknya mereka udah segan sendiri gitu karena ngerti apa yang aku yakini, hal-hal kayak begitu dilarang dalam akidah Islam gitu. Jadi ya alhamdulillah sih gitu. Ya monggo dilanjut Cak Nur, makasih Ustaz Tauhid penjelasannya. Jadi mungkin non muslim pun harus tahu ini ya. Iya. Harus paham supaya sebenarnya Islam itu tidak membenci, tetapi ya itu tadi soal akidah kita harus saling lakum dinukum waliyatin, seperti itu ya Ustaz. Betul. Sekarang ke Ukti Nur Abdullah. Masih bisa monitor? Ukti? Iya. Alhamdulillah. Ukti, silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan ke Ustadz. Silakan, tafadhol. Oh iya, ada saya mau tanya nih. Kalau ada orang ucap selamat hari Natal gitu kita tidak ucap, tapi orang yang ucap dekat kita gitu, kita menjawab apa gitu, dengan adab apa yang perlu kita balas dekat dia orang, sebab kita tidak boleh balas balik, jadi dengan perkataan apa yang sebaik-baiknya untuk kita bagi balasan. Itulah pertanyaan saya. Ya. Ada orang mengatakan kepada kita selamat Natal begitu. Lalu bagaimana sikap kita untuk menjawab
pernyataan tersebut gitu kan pertanyaannya ya. Ya. Kalau Mbak Nur Abdullah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Mbak Nur Abdullah mampu, sebenarnya tinggal dijelaskan, Mbak. Jadi bilang aja saya bukan orang Kristen, saya tidak percaya Natal gitu. Ngapain ngomong sama saya kan tinggal gitu aslinya. Gitu. Kalau secara gampangnya lah gitu. Gampangnya kan seperti itu. Nah, dalam salam saja ketika ada non muslim mengatakan salam kepada umat Islam, assalamualaikum. Kan jawaban kita kan cuma waalaikum gitu. Karena assalamualaikum itu artinya doa, keselamatan bagi kamu. Sedangkan mereka dalam akidah kita tidak selamat. Begitupun sebaliknya. Kristen menganggap kita tidak selamat gitu. Ya jangankan kita lah, sesama Kristen sendiri belum tentu selamat. Kan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, kan begitu kan? Gitu. Jadi milih-milih juga Yesus gitu. Jadi tidak semua orang yang berkata aku Tuhan akan ada di kerajaan sorga kan gitu kan. Milih-milih juga Yesus nanti gitu. Jadi ketika ada orang mengucapkan selamat Natal, sampean ya cukup mengatakan sesuatu terserah sebenarnya karena ada Pak gitu. Ketetapannya di dalam kitab-kitab fikih ya. Kita itu kan kata selamat Natal kan bahasa Arabnya tahniah ya. Tahniah lil kufar. Pengucapan selamat kepada orang kafir gitu loh. Yang seharusnya diarahkan kepada orang kafir, ini kok malah diarahkan kepada orang Islam. Jadi salah alamat dia gitu. Jadi Mbak tinggal mengatakan kalau ketika diucapkan selamat Natal, ya selamat gitu aja. Kalau Mbak mengatakan selamat gitu aja, itu kan sama dengan menjawab keselamatan Natal yang dia sebutkan gitu. Jadi sebenarnya ada jawaban dalam hal itu. Ya jenengan jelaskan saja. Kalau jenengan tidak percaya Natal, jadi seharusnya ucapan ini jangan ke saya, Mas, tapi kepada orang-orang sesama non muslim gitu, karena saya tidak percaya Natal. Atau cuma senyumin aja ya tidak apa-apa sih. Atau jenengan berbicara masalah lain seumpamanya, mengarahkan kepada arah pembicaraan lain tidak apa-apa. Karena memang gini, kalau kita melihat konsep para ulama, Mbak ya, tahni ahlil kufar ya, itu ada memang ulama yang berpendapat boleh, tapi syaratnya berat loh gitu. Ucapan selamat Natal itu boleh, syaratnya satu, dia memang ada di daerah orang-orang kafir. Kalau tidak mengucapkan akan terjadi gejolak, akan terjadi pertengkaran, akan terjadi dia akan berbahaya kepada nyawanya, saat itu boleh. Tapi kata para ulama li ajlil mujamalah, hanya basa-basi. Nah, sedangkan kita di Indonesia kan aman-aman saja gitu. Dan saya sudah bertanya kepada beberapa teman-teman Kristen, ternyata mereka mengatakan kamu nggak ngucapin ke kita tidak apa-apa, kata mereka gitu. Kita tidak ngemis ke kamu untuk ngucap itu, ternyata seperti itu gitu. Jadi kalau ada orang Kristen bilang selamat Natal ke Anda, bilang saya tidak percaya Natal gitu aja. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab, karena nggak ada gitu. Di kitab fikih tidak ada karena arahannya itu seharusnya ke orang kafir, bukan ke Anda. Jadi kalau itu disampaikan ke Anda, seharusnya Anda ya bilang kepada dia, dijelaskan kalau ucapan itu sebenarnya untuk orang non muslim, bukan kepada saya. Sama dengan gini Mbak, ada ini menurut pikiran saya, asumsi saya gitu loh. Idul Adha ya. Idul Adha itu umat Islam meyakini yang disembelih Nabi Ismail kan begitu. Nah, kok ada orang Kristen bilang selamat Idul Adha kepada kita, seharusnya nggak boleh gitu. Karena yang kita yakini yang disembelih Ismail, bukan Ishak, kan begitu seharusnya. Jadi kalau ada umat Kristen mengatakan selamat Idul Adha kepada Islam, seolah-olah dia mengakui Ismail yang dipenggal gitu, yang dijadikan korban pada zaman Nabi Ibrahim. Ya seperti itu kira-kira. Itu Mbak Nur Abdullah. Gimana? Ya, alhamdulillah. Ya, paham. Masya Allah, oke. Paham. Terima Masih kasih. ada yang mau ditanyakan? Ini mau ketemu sama Ustadz ini. Setakat ini belum ada. Itu Masya sejalan. Allah. Sebab saya memang ada pernah bertemu dengan orang-orang yang macam tapi itulah saya pun mau tahu lebih. Kalau jelas lagi saja. ada umat Kristen bilang ke saya, Mbak,
Contoh ya, ada umat Kristen bilang ke saya, Ustadz selamat Natal gitu. Wah itu panjang nanti itu, jadi debat nanti. Itulah tuh. Bisa diceramai itu sama Ustadz Wafi nih. Ini maksudnya Yesus anak Maryam apa Yesus anak Allah yang maksudnya gitu nanti. Iya. Masalahnya kan Bunda Maria juga nyembah siapa kan gitu. Iya, jangankan penyalipan Mas Nur, jangankan penyalipan, terlalu jauh ya kita mau bahas kelahiran Yesus itu. Silsilah saja sudah kita bandingkan di Matius 1 nomor ke-1 sama Lukas 3 nomor 23. Yang Matius bilang bahwa Yusuf ayah biologis siapa? Yesus ini dari jalur Nathan, anaknya Daud, tapi yang Lukas bilang dari jalur Salomo, anaknya Daud. Yang Lukas bilang cuma 14 keturunan sampai ke Daud, yang Matius bilang 42, kan jauh banget gitu loh. Jadi silsilahnya aja saling cakar-cakaran antara skripsi karya Lukas dengan skripsi karya Matius kan gitu. Kontradiktif ya. Iya. Ukti Khadijah, masih ada yang ditanyakan? Masih, alhamdulillah masih banget pengen nanya Tafadhol, nih ke tafadhol. Ustadz Raffi. Mm. Iya, ya Ustadz, memang bener ya, tapi aku nanggapin dikit. Bener banget yang Ustadz Raffi bilang ya. Mereka sebenarnya pun kalau mau merayakan, mereka ngeklaim itu kelahiran Yesus gitu ya, kan sebenarnya juga kontradiksi ya, dari silsilah kontradiksi, terus dari apalagi tuh, masa kapan waktunya juga, zamannya juga kontradiksi gitu kan antara Matius dan Lukas. Jadi di situ mereka merayakan yang lahir itu Yesus yang mana dulu gitu. Kalau di Matius Yesus bin Yusuf bin Yakub ya. Tapi kalau di Lukas Yesus bin Yusuf bin Eli gitu. Nah, itu yang mana? Tapi ya sudahlah terserah mereka ya itu. Tapi ini aku pengen tanya ke Ustadz Lafi ini karena mereka tuh ada juga golongan orang-orang yang aneh gitu loh Ustadz. Jadi gini, kan kalau orang Kristen yang normal, mereka tuh nggak masalah ya Ustadz ya, kalau kita nggak ngucapin selamat Natal ke mereka. Mereka sama sekali nggak merasa tersinggung, nggak merasa keimanan mereka berkurang sedikit pun gitu ya Ustadz. Tapi ada orang-orang yang, ini aku bilang Kristen yang aneh gitu. Mereka kayak mengharapkan banget gitu loh, saking mengharapkannya mereka tuh ngeklaim, katanya tuh surat Maryam ayat 33 ya. Surat Maryam ayat 33 tuh katanya itu adalah Natal di dalam Al-Quran gitu. Nah, padahal ini aku secara awam aja ya Ustadz ya, yang keilmuan orang yang awam ya Ustadz. Aku ngebaca Al-Quran aja tuh ngelihat ayat itu pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, bangkit kembali. Itu kalau kita lihat secara awam aja udah jelas semua orang juga yang ada sekarang ya itu juga dilahirkan ya Ustadz ya. Juga pasti akan meninggal, juga nanti ada zamannya juga masa-masa akan semua dibangkitkan gitu. Jadi ucapan Natalnya tuh di mana gitu Ustadz. Mereka banyak banget ngeklaim kayak gitu. Bahkan di videoku, di channelku ya teman-teman mungkin bisa langsung ke channel Natalia Riani ya setelah video ini ya. Itu dilihat aja tentang komen-komen mereka di beberapa videoku. Mereka ngeklaim Natal itu ada di Al-Quran, di surat Maryam ayat 33. Mungkin tolong dijelaskan ya Ustadz Wafi ini. Iya. Silakan Ustadz. Aduh, ini bagian Kristen yang awam berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Allah aneh, Subhanahu wa yang aneh. Ta'ala. Ya, betul. Ngemis banget gitu loh. Natal harus ada gitu. Saya pernah diskusi, Mbak. Saya pernah diskusi sama salah satu apologet Kristen. Setelah dia terpojok dengan pertanyaan saya bertanya begini, loh terus fakta sejarah yang mana yang mengatakan Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Apa bukti Anda, hujah Anda untuk membuktikan agar saya sebagai orang Islam percaya kepada Anda? Ada dalilnya, kata dia. Mana dalilnya? Itu di kalender Indonesia katanya. Tanggal 25 Desember, hari raya kelahiran Kristus katanya. Oh, berarti sebelum ada kalender Yesus gak ketemu gitu, lahirnya kapan gitu.
Jadi di dalam surah Maryam ayat 33, di sana kan Nabi Isa alaihissalam mengatakan wassalamu alayya, keselamatan bagiku, yauma wulidtu, di hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan di hari aku akan mati. Kemudian wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari di mana aku akan dibangkitkan kembali. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dijadikan dalil Natal, seharusnya dia itu jangan sampai ulit tuh. Jangan sampai dipotong kelahiran saja. Tapi dia juga harus meyakini Tuhannya akan mati. Karena setelahnya itu yauma amutu, aku akan mati nanti gitu. Wa yauma ub'atsu, dan aku akan dibangkitkan kembali sebagaimana makhluk yang lain kalau kita lihat di tafsirannya. Sama seperti makhluk lain nanti akan dibangkitkan kembali. Berarti mereka kalau menggunakan ayat ini, mereka yakin bahwa Tuhan mereka itu lahir dan Tuhan mereka akan mati kalau begitu. Ini bumerang bagi mereka kalau ini dikatakan Natal. Kemudian Natal ini ketika dimaksud adalah kelahiran Yesus, ini adalah Yesus putra Maryam, Isa ibnu Maryam, bukan Yesus ibnullah, bukan Yesus anak Allah, bukan. Ini benar-benar anak Maryam ini. Dan di dalam sejarah Islam, di dalam Al-Quran, tidak pernah menyebut nama laki-laki yang bernama Yusuf sebagai bapak biologinya. Tidak ada di Al-Quran. Yusuf sebagai bapak biologi, tidak ada. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran wassalamu alayya itu adalah benar-benar anak Maryam. Benar-benar anak Maryam yang lahir dari rahim seorang wanita yang bernama Maryam, yang nanti kelahirannya itu akan menjadi tanda bahwa itu adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Kalau kita lihat di dalam cerita-cerita para nabi, contohnya seperti di dalam Qososul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Nanti ketika Nabi Isa itu lahir dan beliau ini akan pamit sebelum naik ke langit, beliau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Dan setelah aku akan ada orang dari bangsa Arab yang dia adalah ummi dan namanya Ahmad. Dia akan datang. Itu di cerita para nabi, bukan di Al-Quran, bukan di hadis ini. Di sejarah ini tertulis seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau benar-benar pakai ayat, ya ayatnya jangan dipotong. Begitu Mbak Khotijah. Mungkin itu jawaban saya. Iya, mantap banget. Makasih Ustadz Raffi. Iya, sama-sama. Masya Allah. Masih Ukti Khadijah sama Ukti Afrisia masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita langsung closing statement masing-masing narasumber, sekaligus barangkali ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa yang nantinya menonton tayangan ini. Mungkin dari ini dulu, Ukti Afrisia. Halo? Halo Ukti? Ukti Nur Abdullah masih bisa mendengar suara saya? Masih. Ya. Alhamdulillah. Silakan mungkin intinya closing statement sekaligus mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa. Tafadhol. Yang juga saya mau sampaikan nih, kalau sudah sampai di bulan-bulan Desember nih, rakyat-rakyat non-muslim itu akan bukan berdoa. Jadi kita tuh jangan sampai terpengaruh. Kita tuh jangan sampai menggadaikan iman kita gitu, menggadaikan kita tahan nafsu kita untuk ikutlah, sebab kita pertahankanlah iman kita. Sebab benda begitu tuh kalau bagi kita tuh ya paling utama tuh sebab beda keyakinan dan cerita-cerita yang diorang raihkan sekarang ini dalam perayaan sekarang ini cuma ya bohongan gitu kan, yang kita memang tidak percaya gitu. Cuma yang itulah saya mau kasih ingat, kalau kita sudah sampai di bulan-bulan begini,
kita ingat sejalan yang hadis dari hadis bahkan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cakap tuh apa nih, bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum tuh maka dia termasuk dari kaum tersebut gitu. Jadi kita elak-elakan lah. Jadi itu saja yang saya mau ingat lah. Kita gimana mau cakap, kalau kita sendiri tuh, kalau di sekeliling kita tuh banyak orang non muslim yang macam itu, kita dan itu juga kita lawan gelombang-gelombang yang datang itu, kita bawa kawan-kawan kita yang lain cakap soal agama kita itu, walaupun di sekeliling kita tuh kawan-kawan kita yang non muslim tuh sedang berpegang tangan bersiok-siok dengan dorong punya perayaan, kita pula bersiok-siok menjaga iman kita satu hari dan 25 Desember. Kalau boleh di situ janganlah kita keluar bila 25.000 lebih. Nah, itu jalan. Cukup di rumah zikir ya, yang i'tikaf ya, atau di masjid itu ya. Kumpul dengan orang-orang yang sama tujuan, sama niat karena lillahi ta'ala belajar. Itu lebih bermanfaat daripada, kan kalau kita mau ikut pun perayaan di orang, walaupun kita macam duduk-duduk tengok gini saja, itu buang masa, itu rugi aja, kita tidak dapat. Patutnya ruang macam gitu tuh sangat berharga untuk kita, masa tuh emas gitu. Takut-takut nanti tem-tem kita begini sama dorang caroling, nyanyi-nyanyi, tengok itu ini. Sekali kita pula yang ajal kita tuh yang menyampai, tiba-tiba kita yang rugi, jadi begitulah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ukhti Nur Abdullah. Semoga bermanfaat tayangan-tayangan yang nantinya akan ditonton oleh pemirsa, khususnya mungkin di Mualaf TV, Natalia, dan mungkin di channelnya Nur Abdullah nanti. Seperti itu. Insyaallah. Nah, mungkin nanti suatu saat kita akan lanjut dengan kisah perjalanan Mualaf Ukhti Nur Abdullah. Insya Allah bersedia ya. Masya Allah. Oke, kita geser ke Ukhti Khadijah. Silakan Ukhti Khadijah untuk memberikan closing statement, sekaligus mungkin ada saran bisa sekaligus disampaikan. Tafadhol Ukhti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, makasih banyak ya buat Cak Nur dari Mualaf TV, buat Ukti Nur, apalagi buat Ustadz Wafi yang Masya Allah sudah memberikan banyak sekali pengetahuan, banyak sekali ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kebanyakan basa-basi lagi lah ya. Jadi intinya gini aja, kita sih sebenarnya di Islam itu jangan pernah menganggap akidah itu bisa ditoleransi. Enggak. Jadi sebenarnya akidah itu benar-benar harus kita jaga, dan toleransi itu bukanlah kesabaran yang enggak ada batasnya. Jadi enggak kayak gitu. Dan kita tinggal di Indonesia ini, alhamdulillah kita hidup berdampingan, beraneka ragam kepercayaan, keyakinan yang kita yakini masing-masing. Jangan sampai kita mencampur adukan keyakinan yang kita akui. Jangan sampai kita mencampur adukan keyakinan yang kita imani. Jadi teman-teman yang Kristen yang merayakan Natal, terserah itu keyakinan kalian, dan kita pun yang Islam, kita punya keyakinan untuk tidak merayakan itu, untuk tidak ikut serta di situ. Ya sudah, kita tetap dengan akidah yang kita yakini. Jangan sampai kita mencampur adukan dengan mengatasnamakan toleransi atau apapun itu. Karena masing-masing agama seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Ustaz Wafi, kita punya aturan sendiri, punya batasan masing-masing gitu. Nah, dan Islam ini sebenarnya sangat indah ya teman-teman ya. Justru jauh lebih indah dari kata toleransi. Karena apa? Di Islam ini sangat jelas Allah memerintahkan kita untuk kita itu saling menolong, walaupun kepada orang kafir, walaupun kepada orang-orang yang tidak mengimani Islam sebagai agama mereka ya. Kita harus diwajibkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan,
tapi kita juga dilarang tolong menolong dalam hal keburukan. Jadi kami di sini sebenarnya sangat senang, sangat bahagia hidup berdampingan dengan teman-teman yang walaupun berbeda keyakinan, kami sangat bersyukur ya kita bisa hidup berdampingan dengan alhamdulillah dengan keadaan yang aman ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja sih, dan buat teman-teman yang masih hidup dengan keluarga yang non-muslim, teman-teman yang sudah mu'alaf, alhamdulillah teman-teman adalah orang yang sangat Allah cintai. Jangan merasa cinta orang tua kalian lebih besar dari cintanya Allah. Enggak kayak gitu. Walaupun orang tua kalian sangat menyayangi kalian, ingat Allah sangat mencintai, lebih mencintai apapun yang orang-orang yang kalian rasakan mencintai kalian. Jadi jangan pernah merasa aku harus lebih nurut kepada orang tua, aku harus lebih menyenangkan orang tua. Enggak kayak gitu. Karena semuanya itu ada batasannya, dan yang diutamakan harus diutamakan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau apa yang diharamkan, ya haramkan. Jangan sampai kita menghalal-halalkan yang sudah diharamkan Allah. Itu aja, Cak Nur. Terima kasih banyak buat Cak Nur dan Ustadz Wafi, dan juga buat Ukti Nur, teman-teman semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ukti. Intinya mungkin saling menghargai gitu ya, saling menghargai. Sedang Islam itu sudah mengajarkan toleransi yang sesungguhnya kan, toleransi yang sesungguhnya. Jangan sampai nanti ketika kita tidak mengucapkan terus yang non Muslim melabeli kita Islam radikal kan, jangan sampai seperti itu kan. Kita itu saling mencintai sesama warga negara Indonesia seperti itu ya. Tetapi dalam akidah kita harus mengerti batasan-batasan tertentu. Seperti itu ya Uti ya. Baik, kita langsung ke Ustadz Wafi. Nah, jadi terakhir nih ke Ustadz Wafi untuk memberikan closing statement atau ya, intinya kesimpulan lah. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dari tadi kita sudah kajian ya, kita kajian bagaimana pandangan para ulama ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Natal, ma yata'allaqu bitahni ahlil kuffar. Jadi apa yang disampaikan oleh para ulama semuanya itu pasti merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, lalu bagaimana untuk diri kita ketika sudah akhir zaman seperti ini, kita bingung mau milih pendapat yang mana, dan ini yang A bilang haram, yang B bilang halal, seumpama kita bingung. Karena kita bukan dari pesantren seumpama. Maka bagaimana Rasulullah SAW itu sudah pernah bersabda teman-teman, bahwa sataftariku ummati ala 73 millah kulluhum finnari illa millatan wahidah, bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang masuk surga itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Sehingga kata Rasulullah, wa idza raaitum ikhtilafan katsira, kalau kalian nanti di akhir zaman melihat perpecahan yang sangat banyak, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikutilah pendapat yang mayoritas. Nah, ulama kan banyak. Nah, kita ikut mayoritas, kata Rasulullah. Karena kalau sudah mengikuti para ulama, tapi para ulama ya, bukan masyarakat ya. Kalau masyarakat tidak bisa menghukumi, berfatwa, tidak bisa. Kita lihat pandangan para ulama. Siapa yang mayoritas, itulah yang kita ikuti. Kenapa kau harus ikut yang mayoritas ulama? Kata Rasulullah, innallaha lan tajtami ala ummati fi dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Ini yang harus kita garis bawahi teman-teman. Jadi umatku, kata Rasulullah, maksudnya para ulama, tidak akan pernah bersepakat kepada suatu kesesatan. Wa yadullahi alal jamaah. Dan pertolongan Allah ada pada di mayoritas. Mayoritas para
para ulama. Jadi itu yang disampaikan Rasulullah agar kita bisa tahu mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batil. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Wafi yang sudah bersedia hadir, Masya Allah. Kemudian Ukhti Khadijah, terima kasih banyak. Ukhti Nur Abdullah, terima kasih banyak. Suatu saat kita akan sambung lagi di tema yang mungkin berbeda. Baik, apabila dalam perbincangan dari awal sampai akhir tadi ada mungkin tersinggung, ada kesalahan dari kami, sekiranya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi dalam lubuk hati yang dalam tidak ada niat untuk menyakiti, menyinggung, dan sebagainya yang sifatnya negatif. Intinya kita tetap jaga persatuan dalam perbedaan dan jaga ukhuwah Islamnya. Seperti itu, terima kasih. Apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.